Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik para peserta daurah yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Insyaallah kita lanjutkan materi daurah kita. Ini masih semangat ya, udah sore nih. Masih ya, insyaallah ya. Oke, kita semangat, mudah-mudahan selesai dan kita lanjut selesai daurahnya ya, kita bahas kitabnya. Oke, kita langsung aja. Kita masuk poin yang kedua, baru poin yang kedua ya. Gak apa-apa, mungkin kita ngebut sedikit, gak apa-apa ya, ngebut sedikit. Wa min haqqil mar'ati 'ala rajuli ayasbira 'ala adzaha. Dan di antara hak perempuan, ini hak perempuan ya, terhadap laki-laki yang wajib ditunaikan laki-laki ayasbira 'ala adzaha, yaitu bersabar terhadap gangguan. Ya, jadi gangguannya istri itu hak. Ingat ya jamaah. Loh, iya kan? Ya, afwan ya. Jadi di antara haknya istri itu dia mengganggu suami ya. Dan bukan maksudnya ya. Jadi bersabar ya, bersabar terhadap adza. Adza itu terjemahnya memang gangguan. Gangguannya berupa apa, kita baca dulu. Wa ayyafu wa amma yakunu minha, dan memaafkan dari apa yang ada dari istri, minha min zalatin, dari ketergelinciran, kesalahan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yafruq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang suami membenci istrinya in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau dia benci akhlak yang ini, sifat yang ini, pasti dia suka yang lain. Tadi kita sudah baca ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa'i khaira. Berwasiatlah kepada perempuan dengan kebaikan, fa innahunna khuliqna minad dila'. Sesungguhnya perempuan diciptakan dari dila, yaitu tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dila a'laha, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang atasnya. Wa in zahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau berusaha meluruskannya, memaksakan meluruskan, maka engkau mematahkan dia. Wa in taraktahu lam yazal a'waja. Kalau engkau biarkan, maka bengkok terus. Serba salah ya. Fastausu bin nisa'i khaira, dan aku berwasiat kalian berbuat baiklah terhadap para wanita. Kita lanjutkan baca lagi, baru kita jelaskan. Wa qala ba'du salaf, berkata sebagian ulama salaf, i'lam, ketahuilah, annahu laisa husnul khuluqi ma'al mar'ah, bukan termasuk akhlak yang baik terhadap istri, yaitu kaful adza anha, menahan gangguan terhadap istri. Ya, bal tahammalal adza minha, bahkan harus menanggung gangguan dari istri. Perhatikan, jadi akhlak yang baik itu bukan sekedar enggak nyakitin istri, tapi siap-siap nanggung istri nyakitin, gitu ya. Mantap kan ya? Gimana para suami? Ya, jomblo jangan takut nikah. Dengar ini ya. Jadi bukan termasuk akhlak yang baik itu enggak ganggu istri. Jadi kalau kita enggak zolimi istri, enggak ganggu istri, itu dibilang laisa husnul khuluq, bukan akhlak yang bagus. Maksudnya enggak cukup. Ya, tapi yang termasuk akhlak yang bagus adalah siap-siap nanggung gangguannya istri. Ya, menanggung gangguannya, dan di sini dibawakan hadis, maksudnya adalah bengkoknya istri siap-siap ditanggung. Ya, oleh karena itu kalau kita akad, ya, jadi bukan hanya tadi ya, bukan hanya dunia akhirat, dan ketika akad pun bukan hanya saya terima nikahnya, tapi di balik itu semua saya terima omelannya, saya terima ngambaknya, saya terima ngeyelnya, saya terima itu ya. Jadi lengkap jamaah ya. Di balik saya terima nikahnya itu siap-siap saya terima juga yang lainnya, ya, saya terima manjanya, saya terima dan sebagainya, gitu ya. Seperti itu. Bal tahammala adza minha, bahkan termasuk akhlak yang baik siap-siap nanggung bengkoknya istri berupa gangguan, di sini disebut gangguan. Maka al hilmu ala taishiha wa ghadabiha, dan hilm, dan berlemah lembut menghadapi murka dan marahnya istri. Nah, ini termasuk syariat gitu ya. Istri marah, murka, itu kita hadapi dengan hilm. Wal hilmu ala taishiha wa ghadabiha iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa? Iqtida, mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mencontoh Nabi, beliau menghadapi marahnya istri dengan lembut. Faqad kanat nisa'uhu yuraji'na wa tuhajiru ihdahunna al-yauma ilal lailah. Dan apa namanya, ini yang dilakukan oleh istri-istri Nabi SAW dan beliau melakukan hajar. Ya, kalau hajar sehari semalam seperti itu. Dan salah satu tadi contohnya Nabi SAW disebutkan hilm ala toisiha wa ghadabiha, lembut ketika istri sedang marah sama ngamuk. Ya, jadi itu suami ya, itu yang ya apa kalau istri marah berusaha menghadapinya dengan kelembutan. Seperti itu. Ya, artinya apa namanya? Kita bersikap tegas ya, bukan marah. Tegas bukan marah, seperti itu. Ya, tegas bukan marah. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, beliau pernah semua istrinya itu sepakat melakukan hal yang Nabi SAW tidak suka. Dalam satu riwayat semua istrinya sepakat minta kenaikan uang belanja. Jadi tetap aja ya, istri Nabi, calon ahli surga, ummahatul mukminin, tetap aja ya mikirnya uang ya. Tetap itu fitrah perempuan. Tadi makanya tadi yang di awal sih kita sebutkan ya. Ya cium peluk transferan gitu ya. Jadi di awal memang begitu. Jadi salah satu riwayat istri Nabi SAW minta kenaikan uang belanja kepada Nabi SAW dan tentunya ini memberatkan Nabi SAW. Ya, akhirnya turun ayat menegur semua istri Nabi SAW. Ya, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatikunna usarihkunna sarahan jamila. Turun ayat ini. Ya, in kuntunna, wahai para istri Nabi, in kuntunna turidna, kalau pengen hayatad dunya wa zinataha, kalau pengen kehidupan dunia dan perhiasannya, ya sudah sini kemari, fata'alaina, saya akan kasih mut'ah, saya ceraikan, sorohan jamila, saya ceraikan baik-baik. Ya, ini turun ayat, sempat ini turun ayat ini. Ya, dan di mana ada kisah Nabi SAW, i'tazala nisa'ahu syahra. Nabi SAW menjauhi istrinya selama sebulan. Jadi semuanya dihajar selama sebulan. Dan Nabi SAW tidak tinggal di salah satu pun rumah dari mereka, dan Nabi SAW dalam satu riwayat tinggalnya di kandang kambing. Di kandang kambing beliau menghadapi istrinya dengan hilm lembut, ngalah. Oh, kalau kita kebalikan, ada nggak suami sekarang marah sama istrinya kemudian tinggal di mana ya? Tinggal di rumah teman, nggak ada. Yang ada apa? Istrinya diusir dan sebagainya. Tapi Nabi SAW hilm menghadapi istrinya dengan lembut. Nabi SAW malah ngalah tinggal di kandang kambing. I'tazala nisa'ahu syahra. Ya, itu ada hadisnya ya. Salah satunya ini sampai turun ayat dan kisahnya panjang kisahnya. Ya, jadi akhirnya satu persatu ditanya gitu. Ditanya ya, mau dunia apa kehidupan yang sederhana ini. Dan ini banyak kisahnya panjang. Ringkasnya bahwasanya dari situ disebutkan itulah tadi hilm, lembut menghadapi para istri ya ketika marah. Dan Nabi SAW pun sebenarnya kalau mau bisa aja semuanya dimarahin, dikumpulin semuanya, diceramahin, tapi Nabi SAW memilih menjauhi mereka selama sebulan. Dan apa yang dimaksud dengan adza tadi, gangguan istri, makanya penulis membawa hadis hulikna minad dila, wanita diciptakan dari apa? Dari tulang bungkuk ya, tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita lihat syarah ulama dari tulang rusuk yang bengkok, ternyata penjelasannya dua. Penjelasan hakiki, memang perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Ya, sebagaimana ya Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Ya, jadi syarah yang pertama memang penjelasannya hakiki. Nah, kemudian syarah ulama yang kedua penjelasannya adalah majazi. Maksudnya apa? Maksudnya perempuan itu yaitulah pikiran dan bengkok. Yang dimaksud dengan pikiran bengkok itu adalah maksudnya adalah mendahulukan perasaan. Ya, main perasaan. Apa-apa tuh mikirnya perasaan. Ya, artinya tidak mendahulukan logika. Ya, kadang-kadang kalau pakai perasaan ini kan kalau bahasa sekarang baper gitu kan ya. Kalau baper kan kadang-kadang kan aneh-aneh.
aneh-aneh, nggak jelas, nggak masuk logika, nggak bisa ini dan sebagainya, seperti itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan adza. Penulis kitab ini membawakan hadis dila, maksudnya gangguan ya memang dia main perasaan terus. Yang perasaan ini yang ganggu ya, dan terlebih lagi kalau kita kaitkan dengan ilmu kedokteran, perempuan kan juga mengalami siklus haid. Ya, siklus haid ya, di mana siklus haid itu terjadi perubahan mendadak ya, terjadi penurunan drastis dari hormon estrogen dan progesteron yang kurang lebih akan memberikan mengganti mood dia. Jadinya enggak moody, ditambah lagi dengan sakit saat haid atau disebut dengan dysmenorrhea. Ini sakit, jadi perempuan sensitif. Ya, ini termasuk gangguannya itu maksudnya. Ya, gampang marah sama suami, gampang ini ketus, ngomongnya itu kasar. Ya, sekali ngomong nyelekit, sakit banget gitu. Emang begini tuh maksudnya gangguan dari perasaan dan memang lagi haid. Ya, apalagi ada yang haidnya benar-benar kalau lagi haid itu dia sensitif banget. Sampai ada yang bilang kalau perempuan haid kesandung batu, batunya minta maaf. Ya. Jadi ada perempuan haid itu kesandung batu, batunya minta maaf gitu, sampai gitu saking ininya ya. Nah, itu semua perlu dipahami. Jadi lagi haid ya, ngomong sedikit langsung dibalas dengan auman gitu kan. Nah, itu kita sabar. Ya, kadang marah-marah, ngomel tanpa sebab ya, kemudian memberatkan suami, minta sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kemudian bersikap tidak bijaksana, ya mendahulukan perasaan dan emosi dibandingkan akal sehat dan logika. Ya, nah sehingga kadang-kadang ya gitu ya, kadang-kadang suami itu mikirnya simple, praktis, tinggal melangkah ke depan, istri itu belok-belok dulu, belok kanan, belok kiri, belok dan sebagainya, pakai drama-drama biasa. Seperti itu. Ya. Ini secara apa? Jadi intinya ya, nanti kalau sudah menikah paham deh ya. Kalau sudah menikah laki-laki paham bagaimana perempuan tuh ya itulah ya, kadang-kadang laki-laki mikirnya kok simple sebenarnya, tapi kok dibawa muter-muter dulu begitu ya. Dibawa muter-muter gitu. Ya, abang mau pilih yang merah atau yang biru? Terserah adik deh. Wah, abang kok gitu sih nggak milih sih? Ya deh, saya pilih yang biru. Lo bukannya merah lebih bagus bang, gitu ya. Kan gitu ya. Kan kayak gitu ya. Aneh-aneh istilahnya ya. Ya seperti itu. Ya dan yang lain-lain insya Allah ya. Nggak usah kita ceritakan ya. Yang sudah ini sudah pengalaman kayaknya. Dia main perasaan seperti itu. Nah kemudian ya. Demikian juga ya, maksudnya dila tadi ya memang gitu ya, talak itu di tangan suami begitu ya. Kenapa? Karena kalau talak di tangan istri katanya ulama ya nanti sehari bisa berapa kali talak gitu kalau seperti itu ya. Dan gitulah, dan dalam hadis ini disebutkan juga cara laki-laki meluruskan perempuan. Jadi memang nggak boleh marah langsung, jadi harus pelan-pelan, karena kalau marah langsung patah nanti ya. Kalau itu tulang rusuk bengkok tuh diiniin ya, marah. Jadi jangan dimarahin tapi tegas. Ya, tidak marah tapi tegas ya. Itu dua hal yang beda. Ya, kalau marah mungkin intonasinya naik tinggi, tapi kalau tegas kita ngomong a gitu. Ya, pokoknya abang nggak suka gitu-gitu. Misalnya begitu contohnya ya. Ya seperti itu. Tapi kalau marah kan pakai pakai ini, to the point. Seperti itu. Ya. Dan intinya jangan langsung to the point. Cari waktu yang lain. Dan kadang-kadang sebenarnya perempuan itu tahu kapan dia salah. Cuma dia tahu dia salah, cuma dia gengsi. Ya, makanya kita pura-pura nggak tahu, ya kita menunjukkan ekspresi nggak suka, dia sudah tahu perempuan itu. Karena saking perasaannya, suami tinggal menunjukkan ekspresi nggak suka, dia tahu kalau itu dia salah. Ya, jadi saking perasaannya. Jadi nggak perlu ditambah dengan ceramah apa semua, nggak perlu. Ya, itulah caranya seperti itu. Makanya jangan diluruskan dengan ini, apalagi kita luruskan dengan kata-kata yang pedas, diluruskan dengan ini itu bakal patah gitu. Sebenarnya maksud hadis ini maksudnya begitu. Kalau kita sedang perempuan salah, sebenarnya laki-laki itu tinggal mengubah ekspresi wajah. Perempuan sudah tahu kok suaminya nggak suka. Dari situ dia sudah tahu. Walaupun kadang-kadang ada yang ngeyel, kadang apa. Jadi nggak perlu ditambah-tambah lagi dengan kata-kata menyakitkan. Itu akan mematahkan. Kasar tahu. Sebagaimana hadis ini disebut. Ataskan. Dan juga wa in tarok tahu walam tazal a'waj, dan juga jangan dibiarkan juga, karena lama-lama bengkok nanti. Lama-lama bengkok. Gimana pun juga perempuan itu adalah dia hatinya lebih mudah terfitnah dengan dunia, dengan kemewahan dunia lebih mudah perempuan itu. Ya, jadi memang bagaimanapun solehnya perempuan itu perlu bimbingan laki-laki. Karena pertama sifat tobiatnya dia suka dengan perhiasan dunia, yang kedua memang dia mendahului perasaan dan emosi seperti itu. Ya.
Dan kemudian sekarang ada yang bertanya-tanya ya, kenapa perempuan itu kok pakai perasaan? Ya, dalam hadis yang lain disebutkan ma raaitu min naqisati aqlin wa dinin min ihdakun. Dalam hadis yang lain kan Nabi SAW mengatakan, tidaklah aku melihat ya kelompok yang kurang akal dan agamanya. Naqisatu aqlin wa dinin gitu kan ya. Min ihdakun, yaitu kalian para perempuan akal dan agamanya kurang. Maksudnya akalnya kurang ini pakai perasaan. Akalnya kurang tuh bukannya bodoh ya, bukannya apa. Bahkan yang juara-juara di kampus itu biasanya perempuan. Bahkan coba kalau lagi kuliah, lagi apa, catatan paling rapi dan lengkap perempuan. Laki-laki tinggal kopas aja, tinggal fotokopi kan gitu ya. Ya, jadi bukan bodoh secara secara intelijensia. Maksud kisatu aklin wadinin, akalnya kurang karena digeser sama perasaan dan emosi. Demikian juga kurang agamanya, ya maksudnya karena kalau dijelaskan kalau dia haid nggak sholat, itu maksudnya, bukan artinya dia nggak solehah semua dan sebagainya seperti itu. Ya, dan kenapa demikian? Sekarang ada yang bertanya-tanya ya, apakah wanita itu didominasi perasaan aib apa enggak? Apakah ini termasuk aib? Perempuan itu diciptakan dengan dominasi perasaan? Jawabannya enggak. Jawabannya karena itu untuk saling melengkapi. Kenapa Allah menciptakan perempuan dengan dominasi perasaan, dengan dominasi emosi? Salah satunya adalah itulah kekuatan dari Allah untuk mendidik anak-anak. Untuk mendidik, melahirkan, menyusui, megang anak-anak. Itu karena diberikan perasaan yang lebih. Karena untuk mendidik anak, melahirkan, mendidik anak, menyusui, megang anak, itu butuh perasaan yang kuat. Makanya Allah berikan kepada perempuan seperti itu. Sekarang ada tantangan buat bapak-bapak sekarang ya. Kalau yang punya anak 1, 2, punya anak bayi 6 bulan, 1 tahun, atau 2 bulan, atau anak yang 3 tahun. Coba bapak-bapak pegang deh tuh anak 30 menit atau 1 jam aja, pegang. Kemudian suaminya, istrinya dimodalin uang 10 juta belanja. Gitu ya, biar senang gitu. Coba bapak-bapak pegang tuh, gendong bayi 1 jam aja. Istri nggak ada. Gimana kira-kira bapak-bapak? Pegang bayi 1 jam aja, gendong bayi itu. Gendong, pegang bayi, jaga bayi 1 jam aja. Pegang ya gitu ya. Pegang. Gimana kira-kira? Bisa nggak bapak-bapak pegang bayi 1 jam? Hah? Pegang. Istrinya nanti pergi nge-mall atau enggak, dia nge-mall ya, kajian insyaallah. Ya saya pergi, pegang bayi itu. Gimana kira-kira, bisa nggak bapak-bapak? Betah nggak? Kuat nggak? Kalau saya terus terang nggak kuat. Terus terang nggak kuat saya pegang bayi itu. 1 jam pegang bayi nggak kuat. Gatel lah atau apalah nggak kuat. Kenapa? Karena laki-laki perasaannya sedikit. Berbeda dengan perempuan. Perempuan perasaannya lebih. Jadi dia itulah kelebihannya dia. Seperti itu. Nah demikian juga kalau misalnya istri lagi nyusui. Bayi bangun dia istrinya begadang. Bayinya rewel tengah malam. Kemudian dia rewel, nangis-nangis tengah malam, ya karena perasaan yang besar, kasih sayang, ya emosi gitu. Jadi istri itu kuat, dia bangun, ya dia bangun, dia gendong, ya dia diemkan, nenek bubukkan, pok, dia bangun, tidur lagi. Nanti jam 2 malam bangun lagi. Karena dominasi perasaan istri kuat. Coba bapak-bapak. Bayinya lahir. Bayinya itu nangis jam 2. Gimana bapak-bapak, bangun enggak? Bangun enggak bapak-bapak? Ya, iya, bangun karena perasaan kita lebih sedikit daripada perempuan, cuek aja. Alah, paling nanti tidur sendiri udah. Bangun enggak bapak-bapak tengah malam? Ya, bapak-bapak apa kabar? Ya, tengah malam bangun enggak? Iya, ada yang bangun, Masya Allah, alhamdulillah ya. Tapi kebanyakan enggak bangun gitu ya. Dia cuek. Beda sama istri, dia perasaannya kuat. Itu kemampuan dia itu sebenarnya untuk mendidik anak. Allah berikan seperti itu. Ya, kadang-kadang istri juga ini karena dia perasaan kuat, dia bisa tuh satunya dia gendong anak, satunya masak-masak gitu ya. Kuat dia kadang-kadang gendong anak sebelahnya ini, dia nyapu, kuat. Kenapa? Karena perasaan kasih sayang yang kuat itu. Coba bawa bapak tes aja deh. Suruh masak sekali, suruh nyapu, gendong-gendong gitu. Kuat enggak kuat. Padahal secara fisik laki-laki lebih kuat. Seperti itu. Kenapa? Apa yang membuat itu? Karena perasaannya. Ya, jadi itu bukan aib.
Allah sudah atur semuanya. Kenapa perempuan itu dominasi perasaan? Itu sebenarnya untuk mendidik, memegang anak-anak kita. Sekiranya kita protes, kenapa sih dia perasaannya dominasi? Ya repotin merepotkan laki-laki aja. Udah coba Allah kasih sama-sama. Siapa yang pegang anak sama-sama cuek nanti? Sama-sama nggak mau bangun tengah malam. Sama-sama ini dan sebagainya. Mungkin demikian ya. Jadi seperti itu ya. Seperti itu. Ya. Dan ya kita lanjut ya. Poin yang ketiga kita bacakan. Wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli ay yasunaha wa yahfadhuha. Di antara hak para istri yang harus ditunaikan laki-laki adalah ay yasunaha wa yahfadhuha, yaitu menjaga dan menjaga min kulli ma yakhdasu syarafaha wa yuthlimu 'irdaha, dari segala sesuatu yang bisa mengoyak, menghancurkan syarafaha, kemuliaannya, wa yuthlimu, dan memfitnah irdaha, kehormatannya. Ya, kehormatannya. Wa yamtanihunna karamataha wa yamna'aha minas sufuri wat tabarruj. Dan dia juga memuliakan karamataha, kemuliaannya. Ya, jadi sebagai suami itu harus menjaga istri, memberikan perlindungan, menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya. Ya. Dan salah satunya adalah fayamna'uha minas sufuri wat tabarruj, melarang istri sufur, dari membuka aurat, tabarruj, dan berhias yang berlebihan ala jahiliyah dan bukan pada tempatnya. Karena nanti ada fikihnya ya. Wa yahulu bainahu wa bainal ikhtilati, dan mencegah istri dari ikhtilat, bercampur baur laki-laki, bi ghairi maharimiha, tanpa mahram, ya, minar rijal, dari laki-laki, kama alaihi ay yuqirha hasanatan kafiyatan riayatan wafiyatan, sebagaimana dia berusaha yuqir, memuliakan, menghormatinya dengan penjagaan yang cukup, dan riayah, dan perhatian yang wafiyah, yang memadai. Fala yasmahu laha an tufsida fi khuluqin aw dinin, janganlah dia izinkan istrinya melakukan hal-hal yang bisa merusak akhlaknya, khuluq, dan dinin, atau bisa merusak agamanya. Wala yafsahu laha al majala an tafsuqa an awamirillah, janganlah dia tinggalkan ruang bagi istrinya, yaitu untuk bermaksiat, ya, melakukan hal yang fasik dari perintah Allah dan Rasulnya, au tafjuro, atau menjadi fajir. Idh huwa ra'i al-mas'ulu anha, karena suami adalah ra'i, pemimpin, dan mas'ul, penanggung jawab terhadap istri. Tadi ya kita sudah sebutkan itu berganti sejak akad tersebut berganti. Al-mukallaf bihifdhiha, yang dibebankan untuk menjaga, wasiyanatiha, dan dibebankan untuk sianah, menjaga juga. Liqaulihi ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seperti itu. Ya, dan tadi sudah kita jelaskan makna pemimpin, dan intinya laki-laki harus menjaga, melindungi, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman, memberikan ketenangan. Ya, seperti itu. Jangan sebaliknya. Ya, artinya memberikan teror, memberikan memberikan kesedihan, memberikan jangan sampai seperti itu. Ya, karena fungsinya adalah suami seperti itu, dan kurang lebih fungsinya sama seperti bapaknya sebelumnya. Ya, karena bapaknya demikian. Ya, bapaknya itu menjaga, dan pasti tidak ada bapak yang tidak ingin anak perempuannya tersiksa. Pasti kebanyakan bapak memanjakan anak perempuannya, dia belai, dia manjakan, dia berusaha menunaikan semua keinginannya. Kalau ada orang lain pengen ganggu anak perempuannya, bapaknya lebih ganas, lebih marah dan kalau anak perempuannya pergi kemana takut. Jadi sama. Nah, ketika akad nikah itu berpindah ke suami juga sama. Jadi sama kayak bapaknya, menjaga tanggung jawab sama. Dan katanya ulama, ya, kalau kita punya anak perempuan sekarang, ya mungkin ada di antara kita punya anak perempuan, kita bayangkan besok, ya, kalau anak perempuan kita dapat seperti kita, kasar sama istri, ya, tidak cuek, tidak memperhatikan hak-haknya, mau nggak anak perempuan kita digituin gitu loh? Mau nggak? Kan kita nggak mau.
Jadi kita pikir aja dulu deh, ya mau nggak kita lihat anak perempuan kita besok kalau dapat suami kayak saya, kasar apa gini mau nggak? Nggak ada yang mau. Ya sama begitu. Fungsinya ini mendapatkan yasun, sianah, riayah, hifz. Ya perhatian, kasih sayang apa sama seperti itu. Ya makanya kalau apa namanya sering diteror, sering di apa, tinggal tanya aja, "Bang, ini rumah tangga atau rumah duka, Bang?" gitu ya. Bukankah ini kan litaskunu ilaiha supaya tenang begitu. Ya, "Bang, pengen dapat bidadari, tapi bidadari itu tinggalnya di surga, Bang, bukan tinggalnya di neraka seperti ini." Kan pengennya bidadari begitu kan? Seperti itu. Jadi apa namanya berusaha memberikan keamanan dan sebagian perempuan kadang-kadang ini yang utama yang dia cari itu tempat dia bisa tenang, tempat dia bisa manja-manja ya karena sebaik-baik bantal adalah bahu dan lengan suami kan begitu ya. Sebaik-baik bantal adalah bahu dan lengan suami. Katanya bisa mengalahkan hotel bintang 5 gitu ya. Walau alam ini katanya wanita dulu. Enggak tahu wanita sekarang. Karena wanita sekarang katanya sudah bisa bedain antara Supra mana Avanza gitu. Katanya. Kalau perempuan dulu ditanya pengen ikhwan yang bawa mobil atau bawa motor. Perempuan dulu bilang bawa motor aja deh. Kenapa? Karena imam itu di depan bukan di samping. Insyaallah ya. Perempuan dulu. Perempuan dulu ya. Imam itu di depan, bukan di samping. Samping kiri lagi ya. Oke ya, seperti itu. Itu perempuan dulu. Enggak tahu ya perempuan sekarang ya. Walau mudah-mudahan masih ada gitu. Ya gitu. Ya. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Intinya kita memberi penjagaan seperti itu. Nah, kemudian juga di sini disebutkan tadilah jangan biarkan ya yamna'uha minas sufur wa tabarruj. Jangan sampai membiarkan istrinya itu buka aurat dan tabarruj. Nah, ini yang disebut dengan namanya suami dayuth. Apa? Suami dayuth. Suami dayuth adalah suami yang tidak punya rasa giroh, tidak punya rasa cemburu. Baik cemburu hakiki maupun secara bahasa Indonesia maupun giroh, cemburu dalam hal agama. Suami yang dayuth, ya, yang dayus. Dan ini ada ancamannya ya. Salasun harramallahu tabaraka ta'ala alaihimul jannah. 3 orang yang Allah haramkan surga baginya ya, yaitu salah satunya adalah ad-dayuth alladzi yuqirrul khabath fi ahlihi, yaitu dayuth yang membiarkan kemaksiatan ada pada keluarganya. Ya, salah satunya ini suami dayuth yang enggak punya cemburu, yaitu ya tadi ya istrinya dibiarkan buka aurat, dibiarkan bahkan bangga ya anak perempuannya malah mohon maaf ya pacaran, dibawa malam mingguan sama siapa? Dibawa malam mingguan, dibawa berlibur ke luar negeri sama cowok ya. Pas liburan malah nitip sama cowok tersebut, "Tolong jaga anak saya ya." "Siapa?" gitu ya. Yang pacarnya bilang gitu. Ya. Ini dayuts ini. Ya, dayuts ini tinggalkan seperti ini suami yang dayuts ini. Dan suami yang dayuts ini rugi dunia akhirat. Suami dayuts rugi dunia akhirat. Ya, dia suami ya dia bekerja lelah siang dan malam nyari uang. Bekerja siang dan malam cari uang, kemudian ngasih uang ke istrinya, kemudian istrinya beli make up, beli baju ketat, baju apa, kemudian dia berhias untuk orang lain. Udah rugi di dunia ya. Capek-capek kerja, capek-capek ini cari uang ya, istrinya glowing, istrinya pedicure, manicure, ya cure ya. Kemudian cantiknya untuk orang lain. Karena kalau di rumah dia nggak cantik, malas mandi, pakai dasteran robek, kemudian bau minyak telon, minyak angin, minyak ini, bau ketiak, bau jigong. Ya, rugi di dunia sudah rugi. Ya, istrinya kemudian cental-centil di Instagram, di TikTok, joget-joget dan yang lain-lain. Jadi suami sudah capek kerja siang malam, yang nikmati kecantikan istrinya orang lain. Rugi di dunia. Dan rugi juga di akhirat. Kenapa? Ditanya, disidang oleh Allah. Ya, disidang. Kenapa kamu biarkan istrimu seperti itu? Sudah nasihatin belum? Oh, malah bangga, udah kena dapat di situ Allah kasih dosa. Ya, jadi ungkapan yang mengatakan bahwasanya dosa istri ditanggung suami enggak benar gitu ya.
Dosa istri ditanggung suami itu enggak benar. Ya, atau kata orang dulu, udah lakuin aja, kalau dosa saya yang tanggung. Enggak ada gitu ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Gitu. Yang benar adalah maksudnya istri itu tindak tanduknya akan ditanya oleh Allah yang menjadi penanggung jawabnya, yaitu siapa? Suami. Jadi tindak tanduk istri itu, dia bermaksiat, dia apa, suaminya ditanya dulu. Kamu sudah didik, kamu sudah tanya dia, kamu sudah cegah, kamu sudah larang. Ditanya suami. Di sidang khusus lagi sama Allah. Itu maksudnya. Demikian juga dengan anak perempuan. Ditanya sama Allah nanti, sudah belum? Ya, anak perempuan sampai dia nikah, artinya kita serahkan misakun golizo tersebut kepada suaminya nanti. Seperti itu. Makanya enggak main-main makanya. Ya, jadi suami dayuth rugi dunia akhirat. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan para jamaah insyaallah. Ya, masih kuat ya insyaallah ya. Oke, masih kuat ya. Poin yang keempat. Saya kok udah mulai ngebut ngomongnya nih. Mulai ngebut ngomongnya ya, ngejar materi. Ya, banyak yang di-skip juga nih. Oke, poin keempat, wa min haqqil mar'ati 'ala rajuli ayyu'allimaha. Di antara hak seorang perempuan yang wajib ditunaikan oleh suami yaitu mengajarkannya. Ngajarin apa? Ad-daruriyya min umuri diniha. Mengajarkan yang doruri, yang wajib-wajib saja dari urusan agama. Apa yang wajib-wajib tersebut? Akidah dan tauhid, fikih muamalah keseharian, adab dan akhlak, kemudian ilmu tahsin qiraah atau makharijul huruf atau tajwid, dan sebagian ulama memasukkan bahasa Arab dasar. Itu ilmu wajib yang wajib dipelajari oleh seorang muslim, dan suami wajib ngajarin istrinya. Kalau enggak, ditanya lagi sama Allah di hari kiamat, di sidang khusus, sudah ngajarin belum? Tanya lagi. Ya, kita lanjutkan, au ya'dzana, atau ngizinkan laha antahdura majalisal ilmi, atau kalau enggak bisa ngajarin, ya izinkan dia supaya belajar, menghadiri majelis ilmu, atau ngajak kajian bareng. Seperti itu. Jangan cuek sama sekali. Fa inna hajataha li islahi diniha wa tazkiyata ruhiha laisat aqalla min hajatiha ila ta'ami wa syarab. Karena kebutuhan dia untuk memperbaiki agama, tazkiyah, membersihkan ruhnya, itu tidaklah lebih sedikit daripada kebutuhan makan dan minum. Ya, jadi ini justru kepentingan lebih penting dari sekedar makan dan minum. Maka al-wajibu badluha laha. Ya, dan wajib kita mencurahkan usaha kita dalam hal ini, ngajarin istri atau memotivasi istri belajar dasar-dasar agama. Wa dzalika liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, wa quduhan nas wal hijarah, dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, oleh karena itu diajak ya ke majelis ilmu. Ya, bagaimanapun juga, karena tadi penjelasan para ulama bahwasanya perempuan sangat butuh, bahkan disebutkan kan fa inna hajataha, kebutuhan dia li islahi diniha, untuk dia perbaiki agama itu lebih dari sekedar makan dan minum. Kenapa? Karena tadi yang saya jelaskan di awal, perempuan itu walaupun perempuan itu solehah bagaimanapun, pertama tetap saja tabiat dasarnya suka dengan perhiasan dunia. Suka dengan emas, suka dengan uang, ya, suka dengan emas. Makanya ada Mas Tony, Mas apa lagi sini gitu ya. Ada Mas Joko, Mas apa ya. Mereka suka, emang suka, tabiatnya dah, suka dengan emas, suka dengan kemewahan, suka dengan lux, suka dengan apa. Memang tabiatnya perempuan begitu. Sehingga dia mau nggak mau harus sering diingatkan dengan qanaah, diingatkan dengan ini. Sifatnya perempuan, bagaimanapun solehahnya, memang sifat tabiat gitu loh. Tabiatnya gitu lah. Ibaratnya kita bilang kucing, kamu jangan suka ikan dong gitu ya. Nggak bisa, tabiatnya memang begitu. Tabiatnya suka perhiasan dunia, harus sering-sering diingatkan. Ditambah lagi dengan apa, mendahulukan perasaan, mendahulukan emosi, itu sering-sering diingatkan.
bagaimanapun solehahnya gitu loh perempuan. Makanya lebih butuh diajak ke majelis ilmu, diingatkan qanaah dan sebagainya. Ya sangat mudah. Perempuan juga begitu ya. Dan salah satu dari dalil dari sekian tersebut saya bawakan dalilnya, yaitu dalilnya adalah tadi saya bacakan di awal, aksaru mayyat ba'uhul yahudu wan nisa wal a'rab. Kebanyakan pengikut Dajjal nanti di hari kiamat, kebanyakan pengikut Dajjal pertama adalah Yahudi. Ya, Yahudi jelas ya. Yahudi, kebanyakan pengikut Dajjal Yahudi. Ya, Yahudi Asfahan, dan sekarang lagi banyak Yahudi di daerah Asfahan Iran lagi banyak ya. Seperti itu. Kemudian wanita dan perempuan. Kenapa dijelaskan perempuan? Ya karena yang namanya Dajjal dia membawa gemerlap dunia. Dia bawa gemerlap dunia dan perempuan nanti akan ikut. Dia suka. Ya bahkan dalam hadis disebutkan ketika munculnya Dajjal itu sampai para suami itu mengikat istrinya, mengikat anak-anak mereka supaya khawatir ketemu Dajjal. Dia bawa kemewahan dunia, dia bawa ini, istrinya terfitnah semuanya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ini salah satu bahwasanya perempuan memang sifat dasarnya begitu. Ya, dia bagaimanapun juga harta perempuan gitu ya. Apa dia fitnah, salah satu fitnah terbesar perempuan adalah harta. Ya, makanya kalau kita zaman sekarang kan bilangnya cewek matre, ya cewek matre begitu ya. Cewek matre. Ya, jadi kalau katanya kalau memang kita kalau kita tidak berwajah ganteng, cobalah kaya, maka wajah Anda dimaafkan. Karena gitu kan ya. Ya enggak ya? Ya gitu. Ya, makanya banyak yang bilang meskipun perutnya buncit-buncit, istrinya cantik. Banyak kan wow, jelek apa tapi istrinya cantik. Kenapa banyak yang buncit-buncit istrinya cantik? Karena banyak yang sispek istrinya ganteng. Gitu ya. Ganteng. Ya, tapi enggak generalisir ya. Seperti itu. Paham enggak tadi? Oh, enggak paham dia tadi. Enggak paham. Ya udahlah enggak usah deh, langsung ya. Cuma sebagian aja yang cengar-cengir ya. Enggak paham. Ya, jadi begitu ya. Jadi para suami itu dulu juga saya bayanginnya gitu. Masya Allah, ini calon istri solehah ya, dia hafal ini. Tapi ternyata setelah nikah kita perlu ingatkan akhirat. Tetap kita perlu bawa dia. Ya makanya kan banyak sekali perempuan-perempuan juga tidak qanaah, banding-bandingkan dengan tetangga sebelah udah punya mobil, punya apa, banyak istri-istri yang bandingkan. Ya, dia kemilau dunia. Ya, kemilau dunia. Ya, makanya kan harta tahta. Kalau laki-laki kan fitnah terbesar laki-laki wanita. Fitnah terbesar perempuan memang harta. Fitnah terbesar umat secara umum adalah harta, dan fitnah terbesar akhir zaman adalah Dajjal. Perempuan begitu. Ya, karena perempuan itu coba ya, laki-laki ganteng, kaya, hafiz dan sebagainya, tapi miskin. Dia mikir-mikir perempuan gitu ya. Miskin-mikir. Karena tobiat. Jangan salah, maksudnya itu tobiatnya. Dia mikir karena memang tobiat. Coba laki-laki, coba ya. Laki-laki biar dia jelek, dia dari keluarga apa tapi cantik, pilih yang cantik. Karena fitnah, karena apa? Karena laki-laki kan harta, tahta, wanita. Laki-laki. Kalau perempuan harta, tahta, Lazada, Tokopedia. Ya. Fitnah. Iya, oke. Kita lanjut. Oke ya, kita lanjut ya. Kemudian tadi ya, kita ajak ininya. Ajak mereka belajar seperti itu. Kita dakwahkan. Dan juga ini jadi PR bagi kita semua para ini, supaya kita ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, artinya apa? Nah, ini kadang-kadang kita lupa ya. Kadang-kadang kita lupa bahwasanya kita aktivis dakwah kadang-kadang lupa ya. Kita kadang-kadang punya program dakwah ke jauh, safar ke sana ke sini dan sebagainya, tapi kadang-kadang kita lupa program belajar agama di rumah. Lupa. Saya dulu sempat terjebak juga. Ya, saya sering safar keluar kota, bahkan saya itu ya dari Aceh sampai Papua sudah pernah, kota-kota besar sudah pernah saya ke sana. Tapi ternyata saya dapat nasihat ya waktu itu dari, saya lupa ustadz atau syekh, dia bilang wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkanlah keluargamu yang paling dekat dulu. Ya, seperti itu. Ya, peringatkan keluarga dekat. Ternyata akhirnya tersentak. Ternyata selama ini dakwah di keluarga kurang. Akhirnya setelah itulah saya juga buat program di keluarga. Paling minimal ada jadwal setoran hafalan dengan anak-anak.
Kemudian ada jadwal baca kitab juga dengan istri walaupun nggak jalan ini karena lagi ada bayi. Ada setoran hafalan sama anak-anak. Di rumah ada program gitu loh. Ya, ada kajian juga sama anak-anak gitu. Ya, dan nggak perlu bisa pakai baca kitab. Mungkin bawa bapak tinggal ngumpul sebentar 10 menit 15 menit bacakan sirah nabawiyah kepada anak-anak gitu bawa bapak ya. Ya, supaya jadi hujah kita kalau ditanya sama Allah di hari kiamat nanti begitu. Ya, kadang-kadang kita lupa gitu ya. Nyusun program ini, program kantor, program apa gitu. Tapi program ku anfusakum di rumah nggak ada, belas nggak ada. Ya, paling minimal itulah ya, ada setoran hafalan sama anak-anak. Kalau saya begitu ada jadwal setoran hafalan, minimal sekali sepekan sama anak-anak saya. Saya buatin saya buatin bukunya, saya buatin gambarnya, kotaknya, kemudian buatin tanggalnya, sampai surat mana hafalannya, nanti lanjutin besok setoran gitu ya. Dan iming-iming saya habis setoran kita pergi beli es krim. Ada seminggu sekali sama anak-anak. Itu mudah-mudahan walaupun sedikit ya kalau ditanya sama Allah saya bisa ada jawaban lah. Walaupun itu masih sedikit dibandingkan jadwal saya keluar kota, ke sana ngajar gitu dan sebagainya. Tapi setidaknya kita punya hujah begitu ya. Demikian juga dengan istri harus ada. Harus ada. Baik itu. Kita lanjut para jamaah sekalian. Jam berapa nih? Masih ada ya? Sampai jam 5 ya. Ya, wa min haqqil mar'ati 'alar rajul, dan di antara hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh laki-laki suaminya ayyamuraha bi iqamati dinillah, memerintahkan dia untuk menegakkan agama wal muhafadzati 'ala shalah, dan memerintahkan dia menjaga salat. Liqaulihi ta'ala wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Ya, jadi ini termasuk hak ya. Jadi kita harus perintahkan sholat. Dan ini mencakup semuanya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kalau sholat wajib insya Allah ya ini sudah insya Allah sudah sadar semua dengan kewajiban tersebut. Ya, tetapi karena di sini sholatnya umum, termasuk juga sholat sunnah kita juga perintahkan. Ya, dan ketika para suami memerintahkan itu jangan sekedar memerintahkan, tetapi juga mencontohkan. Ya, jadi kalau suami ya mau rajin sholat malam, kalau kita ingin istri kita rajin sholat malam, suami nyontohin. Ya, karena secara umum itu perempuan itu mengikuti suami. Secara umum istri itu ngikutin suaminya secara umum. Ya, secara umum. Namanya juga tadi apa? Imam. Ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, kan gitu hadisnya ya, hadis dalam salat ya. Imam dijadikan untuk diikuti. Jadi dalam kehidupan rumah tangga sebenarnya istri itu copy paste suami gitu. Ya, jadi kalau suaminya bagaimana begitulah istri nanti menyesuaikan. Ya. Jadi kalau pengen istri rajin salat malam enggak cukup perintah, suami ngikut, dilihat sama istri. Ya, pengen istri rajin sholat duha, suami juga harus rajin sholat. Pengen istri rajin sedekah, suami nyontohin juga. Ya, pengen rajin sedekah juga. Pengen istri qanaah, istri pengen qanaah ya, suami qanaah juga. Jadi jangan tuntut aja deh qanaah deh ya, gitu ya. Abang cuma bisa dapat segini gitu ya. Dan di zaman sekarang begitu, malas kerja. Ya, tapi ngibur istri qanaah ya dek, pastinya dia malas kerja. Ya, malas kerja bertopeng qanaah gitu loh. Ya. Jadi kalau pengen istri qanaah, jangan perintah-perintah aja, baca hadis istri yang qaniah, fasolihatu qanitat dan sebagainya. Contohin juga. Ya, dan betapa banyak ya istri itu dia bahagia hidup dengan suami yang sederhana bahkan miskin. Betapa banyak istri itu bahagia hidup dengan suami yang sederhana dan miskin. Kenapa? Karena suaminya juga ngikutin. Suaminya mencontohkan qanaah ala kadarnya, itinya. Akhirnya apalagi suaminya sering menguatkan, maaf dek ya, rezeki abang cuma segini sehari. Itu lebih bahagia, lebih senang. Betapa banyak istri yang kuat dia tinggal dengan suami yang sederhana. Karena suaminya nyontohin. Dan betapa banyak istri tinggal dengan suami yang kaya, yang enggak bahagia. Ya, enggak bahagia, ngelapor, curhat, apa.
Ya, banyak karena suaminya kaya dan sebagainya, nggak bahagia malah. Ya, kita bahagia karena dicontohkan. Ya, jadi ini semua kalau pengen istri rajin sholat apa dicontohkan oleh suami dan itulah yang dilakukan, itulah para istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Aisyah itu dia berinfak walaupun sulit di kala miskin, dia berinfak. Ya, jadi Aisyah itu punya kurma, jadi persediaannya cuma kurma. Itu dia infakkan kepada seorang ibu yang datang bawa anak. Dikasih sama Aisyah, kurmanya itu diinfakkan. Jadi udah miskin nginfak lagi. Ya, dari mana Aisyah begitu? Dia lihat Nabi SAW, ngelihat suaminya. Enggak, ya, jadi dia dicontoh begitu loh. Ya, Nabi miskin. Ya, sebagaimana Aisyah mengatakan, "Masyabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam munzu qadimal Madinata min ta'amil bur salasalayalin tibaan hatta kubido." Keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak pernah kenyang. Makan gandum selama 3 hari berturut-turut. Sejak tiba di Madinah sampai beliau diwafatkan. Jadi Nabi memang miskin. Kehidupan beliau miskin. Katanya Aisyah enggak pernah kenyang makan gandum 3 hari berturut-turut. Artinya satu hari makan gandum. Hari kedua makan gandum, hari ketiga pasti nggak makan gandum, ya makan gandum. Terus kemudian katanya Aisyah lagi kalau gitu makannya apa? Inna kunna, beliau dilanjutkan Aisyah hadis yang lain, inna kunna ala Muhammadin namkusu syahron ma nastauqidu binarin illa huwa illa tamar wal ma. Kami keluarganya Muhammad selama sebulan nggak pernah nyalakan api, nggak pernah masak, ya makanan kami cuma kurma sama air. Itu kehidupan Nabi. Ya, sebenarnya kalau mau jujur ya, wajar istrinya Nabi SAW semuanya minta kenaikan uang belanja. Wajar sebenarnya ya, karena dia lihat Nabi SAW presiden, Nabi SAW panglima tertinggi, Nabi SAW sebagai kodi tertinggi. Jadi kalau zaman sekarang Nabi itu presiden, Nabi itu juga kepala TNI tertinggi, dan Nabi juga ketua Mahkamah Agung. Semuanya. Ya, dan terlebih Nabi SAW memenangkan banyak peperangan, dapat ghanimah, ya, dan ternyata semuanya digunakan di jalan Allah. Ya, istrinya sebenarnya pengen nuntut gitu loh, tapi Nabi SAW enggak. Nabi itu memang begini, ya seperti itu, enggak pernah. Nah di saat itu ya cuma kurma, Aisyah kasih infakkan, ada orang minta-minta dia kasih. Ya, kenapa Aisyah bisa begitu? Dia ngelihat suaminya, ya lihat suaminya. Ya, jadi jangan kita main perintah-minta aja ya. Terutama sekarang ya pengen istri qanaah. Ya pengen semuanya istrinya qanaah, tapi dia sendiri enggak qanaah, gimana? Enggak bisa seperti itu. Ya. Dan kenapa disebutkan tadi disebutkan perintahkan sholat ya? Kenapa? Karena ini yang paling agung. Ya, paling agung. Ya, disebutkan kenapa? Maksudnya perintahkan sholat itu perintahkan yang lain juga. Yang kebaikan yang lain, karena sholat yang paling agung, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah shalah fa in sholahat sholaha sairu amalihi wa in fasadat sairu amalihi. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat sholat. Kalau sholatnya bagus timbangannya, yang lain-lain ikut bagus. Kalau jelek, yang lain-lain ikut jelek. Jangan sampai rajin puasa, rajin sedekah, ya rajin haji dan umroh, ya rajin yang lainnya, sholat jelek ditimbang jelek juga. Kan sampai situ. Dan terlebih ada tambahan ulama, ya terlebih kalau anak-anak semakin banyak. Kalau anak-anak semakin banyak, nambah rakaat sholatnya. Kalau dapat tambahan anak, nambah rakaat sholatnya. Saya bacakan asar dari para salaf kita. Ya, Sa'id bin Musayyib berkata kepada anaknya, la azidanna fi sholati min ajlika roja'an uhfadha fik. Katanya Sa'id bin Musayyib kepada anaknya, sesungguh ya aku tambah jumlah rakaat salatku karena kehadiran engkau. Ya, min ajlika, rojaan berharap Allah menjaga dirimu karena kebaikan yang aku lakukan. Ya, jadi Sa'id bin Musayyib ini setiap lahir anaknya dia tambah rakaat salatnya. Lahir anaknya lagi dia tambah rakaat salatnya, seperti itu. Ya, ini menjaga. Ya, dan kita seperti itu ya, kita kalau bisa nambah rakaat sholat, karena katanya Said ini dia itu menjaga anak-anak kita, seperti itu. Ya,
Oke, kita lanjut poin ke-6. Oh, nyicil ini, mudahan habis ya. Oke. Lanjut. Oke, sebentar minum dulu ya. Udah mulai ngebut ngomongnya. Kita lanjut para jamaah. Poin ke-6. Wa min haqqil mar'ati 'ala rajul, di antara hak istri yang harus ditunaikan oleh seorang laki-laki, ayyadzana laha fil khuruj, mengizinkan perempuan untuk keluar minal bait, keluar dari rumah. Idza tajat ilaihi, kalau dia butuh. Ya, ka'an targhabu fi syuhudil jamaah, kalau perempuan ingin menghadiri sholat jamaah di masjid, ya kita izinkan. Au fi ziyarati ahliha, atau pingin mengunjungi keluarganya, bapaknya, ibunya. Au aqaribiha, atau kerabatnya. Au jironiha, atau tetangganya. Diizinkan. Bisyarti, dengan syarat ayya'muraha bil jilbab, yaitu harus pakai jilbab. Ya, harus pakai jilbab, ya, jilbab penutup aurat ya. Dan beberapa ulama menafsirkan jilbab itu adalah pakaian luaran. Pakaian luaran. Jadi ada namanya khimar, ya. Himar itu mirip seperti jilbabnya zaman sekarang. Jadi jilbab zaman sekarang yang sampai sini itu namanya khimar. Namanya himar. Ya, jilbab. Nah, sedangkan kalau jilbab itu ya, fal yudnina min jalabibihinna, hendaklah dia mengulurkan jilbabnya, itu adalah kain tambahan lagi yang dia menjulur, kadang sampai perut, kadang sampai kaki. Itu namanya jilbab. Ya, jilbab. Wallahu taala alam. Ya, itu salah satu dari tafsiran ulama, salah satu tafsir tentang jilbab. Seperti itu. Wallahu alam ya. Wa yanha anit tabarruj was sufur, ya, melarang tabarruj dan sufur. Nanti ada fikihnya kita jelaskan dikit karena suami harus paham ya. Kama yanha anil itor, ya, sebagaimana melarang dari itor, dari wewangian. Wal buhur sama juga. Buhur tuh uap-uap ya. Orang zaman dulu tuh kalau pakai minyak wangi dia pakai uap buhur. Ya, dan ini ada fikihnya biar suami enggak salah paham, karena tidak semua parfum terlarang. Kita baca dulu ya. Wa yuhadziruha minal ikhtilat birrijal, dan melarang ikhtilat dari laki-laki. Makanya kalau di negeri Yaman yang belanja di pasar laki-laki. Di Yaman yang belanja di pasar laki-laki. Ya, wa musahfahatihim, dan jangan sampai bersalaman dengan laki-laki. Kama yuhadziruha min ru'yati tilfizun, yaitu melarang nonton TV. Nah, jadi zamannya Syekh Abdul Azim Al-Khalafi ini nonton TV baik, wasama'il aghani, dan mendengar musik, seperti itu. Ya. Nah, jadi poin yang ini adalah dibahas tentang mengizinkan perempuan keluar rumah. Ya, apalagi keluar ke masjid. Nah, dan penekanannya adalah kalau ke masjid saja, keluar ke masjid saja izin untuk ibadah, apalagi keluar ke mall, keluar jalan-jalan, keluar sama besti nongkrong-nongkrong. Nah, itu ya. Ini lebih layak lagi untuk izin. Ya, perhatiin ibu-ibu ya. Ke masjid aja untuk ibadah gitu ya. Izin gitu. Ya, izin. Seperti itu. Dan hendaknya diizinkan. Hendaknya laki-laki mengizinkan yang seperti itu. Kenapa? Karena perempuan di rumah itu ya bosan juga, jenuh juga, manusiawi gitu loh. Bosan di rumah. Memang benar, waqarna fi buyutikun, perempuan hendaklah tinggal di rumah, betah di rumah. Tapi manusiawi juga, ya, di rumah juga bosan dan jenuh. Ya, makanya harus boleh diizinkan keluar. Ya, bahkan kalau dari ilmu psikologi, ibu rumah tangga lebih banyak tekanannya daripada wanita karir di luar. Lebih banyak. Lebih butuh jalan-jalan. Dan suami pun juga harus gitu ya, ajak jalan-jalan istri. Sempatkan akhir pekan, ajak jalan-jalan keluar. Kemana? Disempatkan jalan-jalan istri dan anaknya. Kemana aja lah. Cari bakso, cari gorengan di Mekah misalnya. Ya, cari gorengan di Mekah nggak apa-apa gitu. Bagus. Ya. Ya, atau sekedar hirup udara pagi, yang sederhana aja di Kapadokia Turki gitu kan nggak apa-apa gitu. Itu gak bagus gitu ya. Sekedar cari udara pagi kan bagus. Ya. Atau kemana? Atau ke Alfamaret atau kemana? Kok sebut merek, afwan ya, insyaallah. Atau ke Mar gitu ya. Itu ya. Atau ajak belanja, ajak kemana gitu. Itu juga harus ini ya. Jangan betah di rumah, jangan sampai ajak jalan-jalan.
Kalau setahu saya urfnya Indonesia itu sepekan sekali. Nggak tahu ya benar apa enggak ya? Kan tadi kan wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya. Setahu saya urfnya itu adalah Indonesia sepekan sekali jalan-jalan. Makanya kan ada hari libur kan. Pokoknya keluar gitu deh, ajak keluar, ajak jalan-jalan kemana ya. Dan yang paling bagus ya itu ya, ajak ajak ya belanja kebutuhan harian gitu ya. Ajak kemana begitu ya. Kalau memang tempat belanjanya di mall nggak apa-apa, ajak belanja gitu ya. Untuk belanja artinya ada kebutuhan situ kan, beli kebutuhan pokok nggak apa-apa, ajak belanja. Hanya saja ketika mengajak belanja istri, genggam erat tangannya supaya nggak ambil banyak belanjaan, gitu kan? Jadi itu ya, seperti itu. Ya, jadi ini ya, dan nggak mesti pakai duit. Aja jalan-jalan yang gratis ya, di persawahan, di taman, di pantai, bawa bekal sendiri, ngobrol, main, bercanda dan sebagainya, itu juga bagus. Dan tidak lupa yang penting ajak ke masjid. Nah, makanya bagus sebenarnya ya, ada konsep ya kajian pagi, hari Sabtu, hari Ahad, siangnya jalan-jalan. Itu nggak bagus tuh, ada kajian keluarga, ngajak keluarga. Kemudian siangnya nanti jalan-jalan tuh bagus. Seperti itu. Atau mungkin yang dari luar kota ada kan datang ke Jogja ya, siangnya daurah, malamnya jalan-jalan. Bagus tuh. Ya memang itu kebutuhan seperti itu. Ya, kalau apalagi kan sesuai dengan diizinkan ke masjid. Izasta'zanakum nisa'ukum ilal masjid fa'zanu lahun. Ya, kalau dia minta izin ke masjid, izinkan. La tamna'u ima Allahi masajid. Janganlah larang hamba-hamba Allah perempuan itu ke masjid. Dan tentunya ini kalau kita sebutkan syarat-syarat ke masjid ya itu fikih tersendiri ya, nggak boleh tabarrus, nggak boleh begini dan sebagainya. Dan saya bacakan hadis dari Amroh bin Abdurrahman ya, beliau mengatakan beliau mendengar Aisyah istri Nabi SAW, beliau mengatakan lau anna, jadi ini Nabi SAW barusan meninggal. Kemudian beliau mengatakan lau anna Rasulullah SAW ro'a ma ahdasan nisa'u lama nahunnal masajid. Jadi Nabi SAW baru meninggal ya, kemudian Aisyah komentar, sekiranya Rasulullah SAW tahu apa yang terjadi dengan perempuan di zaman sekarang, pasti Nabi SAW melarang perempuan ke masjid ya. Kenapa? Ya sudah mulai ada godaan gitu ya. Jadi ke masjid tujuannya macam-macam, berhias apa dan sebagainya. Dan yang paling penting tadi ada fikih penting ya. Yang dimaksud dengan tabarruj berhias itu apabila kalau ketemu laki-laki. Ya, kalau ketemu laki-laki. Ya, jadi bukan terlalang mutlak. Sekiranya contoh kasus begini ya. Kasusnya begini, perempuan mau menghadiri kajian khusus akhwat. Ya, dari rumah dia berhias. Kemudian naik misalnya langsung pakai cadar misalnya, jalan. Ya, kemudian di luar nggak ada yang lihat kan. Kemudian sampai tempat kajian perempuan atau tempat ngomong perempuan dia buka, itu nggak apa-apa dia berhias, nggak apa-apa, ya tidak apa-apa. Demikian juga dengan parfum yang harum misalnya, parfum yang harum agak nyengat. Kalau dipastikan tidak dicium laki-laki bisa keluar dari rumah, masuk mobil, nggak kecium sama laki-laki di luar. Kemudian dia sampai ke tempat kumpulnya perempuan-perempuan, kemudian dihirup sama perempuan, ini nggak apa-apa, boleh. Dan kalau kita bicara fikih, laki-laki perlu paham ya para suami, namanya parfum ada dua. Ya, parfum ada dua. Ya, ada parfum khusus laki-laki, ada parfum khusus perempuan. Dan ini ada di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW, parfum perempuan dia berwarna tapi baunya nggak terlalu nampak. Sedangkan parfum laki-laki dia nggak berwarna tapi keras baunya. Paham? Ya, jadi begitu. Ini ada kisah dari nikahnya Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ya suatu ketika dia dilihat Nabi SAW bajunya itu warna-warni. Warna-warni ya, dia bilang, apakah engkau sudah menikah? Iya, maksudnya dia warna-warni karena dia habis nempel sama perempuan. Ya, karena zaman dulu parfumnya perempuan dia warna-warni tapi baunya sedikit. Kalau laki-laki dia nggak ada warnanya tapi baunya kuat. Ini menunjukkan perempuan boleh pakai parfum. Sehingga salah total kalau ada seorang baca hadis ya, barang siapa perempuan memakai parfum wa marrat ala qaumin liyajida rihaha, perempuan pakai parfum manis tak torot, barang siapa perempuan yang pakai parfum melewati laki-laki untuk didapati wanginya fahiya zaniyah, maka dia pezina. Seperti itu.
Dia baca hadis itu, perempuan ini akhirnya dia taunya nggak boleh pakai parfum secara mutlak. Akhirnya apa? Keluhan ibu-ibu sama ahwat-ahwat, ya mohon maaf aja bau, ya bajunya bau, mohon maaf ketiaknya juga bau begitu. Ya ini ada keluhan karena salah baca hadis. Yang boleh adalah boleh pakai parfum, yang penting kayak tadi parfumnya itu apa? Ringan, tidak menyengat, dan kalau bahasa sekarang sekedar menetralkan. Ya artinya perempuan boleh pakai deodoran untuk netralin bau, ya atau boleh pakai apa ya parfum-parfum untuk sekedar apa ya untuk apaknya ya, akan baju kan ada bau apak ya, nah itu dipakai untuk netralin atau apa ya, itu boleh seperti itu. Jadi jangan salah ya, dan suami jangan salah paham juga ya, boleh seperti itu ya, boleh ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan poin yang ketujuh ya. Wa min haqqil mar'ati 'alar rajul, dan di antara hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami, alla yufshi sirroha, tidak boleh menyebarkan rahasia atau aibnya istri. Wa alla yadhkura aibaha, jangan menyebut aibnya istri. Idh huwal aminu 'alaiha, karena laki-laki itu amin, orang yang terpercaya. Ya. Wal mutalabu bi riayatiha wa dzaud anha, dan suami mutolab dituntut untuk menjaga dan dzaud dan membela kehormatannya. Jadi enggak boleh ya nyebar rahasia ya, rahasia istri apa enggak boleh. Dan wa min akhtaril asrari asrarul firas, dan di antara rahasia yang paling bahaya kalau disebarkan adalah rahasia ranjang. Walidha hadzarun Nabi sallallahu alaihi wasallam min idzaatiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan jangan disebar rahasia ranjang. Li hadis Asma binti Yazid, dari hadis Asma binti Yazid, annaha kanat inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asma bin Yazid sedang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, war rijalu wan nisa'u qu'ud, dan ada laki-laki, ada perempuan, semuanya sedang duduk di sekitar Nabi, di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW bersabda, faqala la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi. Bisa jadi ada seseorang dia menceritakan apa yang dia telah lakukan dengan istrinya. Wa la'alla imra'atan tuhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Bisa jadi juga perempuan juga itu memberitakan apa yang dia lakukan bersama suaminya di ranjang. Ya, fa'arammal qaum, kemudian tiba-tiba majelis itu, kaum itu tiba-tiba bisik-bisik ya. Tiba-tiba apa ya kayak suara tawon, ngapain Nabi tiba-tiba ngomong gini gitu ya. Fa'arammal qaum. Ya, kenapa tiba-tiba begini? Tiba-tiba suara tawon gitu-gitu ya. Kemudian fakultu wallahi ya Rasulullah. Kemudian akhirnya Asma bin Yazid ini ngaku, demi Allah ya Rasulullah, innahunna la yaf'alunna, mereka melakukan gitu, menceritakan. Wa innahum la yaf'alun, dan perempuannya yang ceritain, laki-lakinya juga ceritain rahasia ranjang, kegiatan-kegiatan di ranjang diceritain. Ya begitu. Faqala, Nabi SAW mengatakan, fala taf'alu, jangan lakukan itu. Fa innama dzalika mislu syaiton, karena itu seperti syaiton, laqiya syaitonahu fitorik, dia ketemu dengan setan yang lain, faghasyihan wan nasu yang turun, kemudian dia terkam, maksudnya dia jimai gitu, mohon maaf ya, dan manusia dalam keadaan melihat. Ya, jadi beliau memisalkan kalau dia menceritakan rahasia ranjang itu sama aja dia sedang melakukan dan manusia itu melihat. Ya, sama aja kayak live Instagram maksudnya. Ya, sama kayak lagi live gitu ya, ceritain. Ya, jadi pertama tidak boleh ya menceritakan rahasia aibnya istri, nggak boleh. Baik itu rahasia badannya, rahasia sifatnya, nggak boleh disebarkan oleh suami. Apalagi sampai ke sesama teman wanita, apalagi sampai ke ibu mertua, jangan. Ya, jangan. Ya, dibongkar semuanya, termasuk dengan aib tubuh, aib masa lalu juga jangan diungkit-ungkit lagi seperti itu. Dan ini termasuk jalan setan, mengungkit masa lalu. Ya, kenapa? Jangan pernah mengungkit masa lalu orang lain, karena kita tidak tahu seberapa keras usaha dia untuk lepas dari masa lalunya.
Ya, dia sudah berusaha lepas, berusaha keras, ya, dia lupakan masa lalunya, kita ungkit-ungkit gitu ya. Jangan sampai, ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Dan dalam hadis tadi disebutkan juga laki-laki dan perempuan. Dia juga menyebarkan aibnya seperti itu, dan secara umum perempuan yang lebih suka menyebarkan aib. Karena teori psikologi modern, cara perempuan menghilangkan stres adalah ngobrol dan curhat. Sedangkan laki-laki biasanya olahraga dan menyalurkan hobi serta menyendiri. Itu teori psikologi modern. Ya, perempuan tuh kalau ngilangin stres ngobrol sama curhat. Tapi kalau laki-laki dia olahraga dan menyendiri sebentar dengan hobinya, asalkan jangan ngegame sama rokok gitu. Seperti itu. Ya. Jadi memang gitu, laki-laki kalau lagi stres dia butuh waktu sendiri kadang-kadang. Sendiri ya, tenangkan pikiran. Tapi kalau perempuan harus ngobrol, harus curhat. Seperti itu. Ya. Dan ini jangan sebarkan rahasia ranjang sedikit pun. Nah, tetapi sekarang sedang ngetren itu ya, menyebarkan rahasia ranjang sebagai testimoni obat kuat. Kadang-kadang terlalu vulgar gitu ya, kata-katanya aduh, apalagi posting lagi apa juga sama. Ya, kata-kata yang vulgar, nyerah-nyerah gitu ya gitu. Itu jangan gitu ya. Enggak boleh menyebarkan seperti itu. Ya, dan ini dilakukan oleh perempuan-perempuan dilakukan. Ya, kalau nggak ada hadis ini banyak kaum muslimah nih melakukan ngobrol karena memang hobinya perempuan ngobrol. Ya, ngobrol. Nah, sebagaimana dalam hadis disebutkan, ada hadis Abu Zara dan Ummu Zara. Ya, jadi hadis ini Aisyah menceritakan kisah kejadian di masa jahiliyah dulu. Ada yang namanya Abu Zara, ada namanya Ummu Zara. Ya, diceritakan seperti itu. Dan kemudian juga Aisyah pernah ya pillow talk gitu kan, teori psikologi modern, dia ceritakan ya, dia dengerin sebelum tidur Aisyah cerita panjang lebar. Aisyah mengatakan ada 11 wanita duduk dan berjanji tidak akan menyembunyikan aib suaminya. Pokoknya diceritakan semuanya. Jadi 11 nih ngumpul ya, katanya Aisyah 11 nih ngumpul, semuanya sepakat kita tidak akan sembunyikan sedikit pun aib suami kita. Jadi memang begitu perempuan itu ya, kalau udah ngumpul ya, hati-hati ya ibu-ibu ya. Makanya disebutkan fasolihatu qanitatun hafizatun, menjaga kehormatan begitu ya, menjaga kehormatan ya, seperti itu ya. Oke ya, kita lanjutkan para jamaah. Masih kuat nggak nih? Masih kuat jamaah nih? Kau udah mulai lemes kayaknya nih. Oke ya, kita selesai jam 5 ya, selesai jam 5 sesuai masih ada waktu 10 menit. Oke, kita cicil terus lah nih supaya supaya suami dapat gitu ya. Dari tadi ini sudah menang terus istri. Jangan-jangan istri udah WhatsApp suami, dengerin tuh Bi gitu ya. Mantap ya. Udah siap udah ya. Udah WhatsAppin suaminya itu ya. Terus suaminya ntar tunggu balas dendam gue ntar lagi ya. Nah, ini kita lagi kejar ya. Jadi kita skip ya. Oke, poin yang ke-8 ya, Wa min haqqil mar'ati 'ala rajul, di antara hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami, ayastashiraha fil umur. Ya, mengajak istri musyawarah. Fil umur, dalam perkara-perkara dalam rumah tangga. La siyama, lebih-lebih allati tahussuhuma wa auladahuma. Lebih-lebih hal yang menjadi kekhususan istri dan terkait urusan anak-anak. Jadi harus musyawarah. Salah satu yang menjadi kekhususan istri adalah mengatur dekorasi rumah. Mengatur dekorasi rumah, tempat tinggal, itu suami diskusi sama istri. Ya, tentang rumah, posisi dapur, dan diskusi. Jangan itu tahussuhuma. Dia khususnya istri gitu loh. Dan terkait dengan anak-anak, pendidikan, sekolah di mana, TK di mana, begini. Jadi kita berusaha musyawarah, enggak boleh diktator sama sekali. Kita diskusikan. Ya, Ya, maka tadi disebutkan tahussu, yang ada perkara-perkara yang memang ini jatahnya istri, apalagi ini wajib, terutama urusan rumah. Karena kan dalam hadis disebutkan wanita itu adalah ra'iyah fi baitiha. Dia memimpin urusan rumah
Maksudnya terkait dengan urusan rumah, dapur, makanan, dekorasi, penempatan ini. Jadi diskusi sama istri, ya apalagi beli sofa modelnya gimana, model dapurnya gimana, itu diskusi. Jangan kita diktator, oh gini aja. Apalagi tahusuhu, apalagi itu khususnya istri begitu. Ya, khususnya istri. Ya, jadi jangan sampai ada suami itu, bahkan kalau saya ya urusan rumah ngatur tuh udah atur aja lah. Ya, artinya jangan sampai suami ngeyel-ngeyelan sama istri di mana letak piring, letak itu kayaknya bukan urusan suami kayaknya tuh ya. Itu istri aja lah begitu. Atur aja lah pokoknya. Seperti itu. Ya, demikian juga dengan urusan sekolah, pendidikan anak-anak, ini menunjukkan penghormatan suami terhadap istri. Ya, kita lanjutkan. Iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Faqad kana yastasyiru nisaahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak musyawarah, diskusi dengan istri-istrinya. Wa ya'khudhu bi ra'yihin, dan mengambil pendapat istrinya. Wa min dzalika ma kana minhu yaumal al-Hudaybiyah. Di antara contohnya adalah peristiwa Hudaybiyah. Hina faragha min kitabati sulh, tatkala selesai menulis kitabah perjanjian damai antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang kafir Quraisy. Ya, bagaimana kisahnya? Kisahnya itu panjang, tapi ringkasnya adalah ya setelah perjanjian Hudaybiyah beberapa sahabat ya kecewa tobi'i. Ya, kecewa secara tobiat, wajar gitu ya. Sudah pengen umroh tiba-tiba enggak boleh. Ya, dan beberapa perjanjian secara zahir merugikan umat Islam, tapi secara batinnya itu menguntungkan umat Islam. Akhirnya setelah kesepakatan menulis perjanjian tersebut, ya salah satu aturan, salah satu fikih umroh atau haji, ya kalau kita terhalangi umroh atau haji, maka kita tahallul di tempat kita terhalangi. Jadi Nabi SAW terhalangi di Hudaybiyah, tahallulnya di situ. Cukurnya di situ, sembelihnya di situ. Itu fikih haji dan umroh. Maka Nabi SAW udah sesuai kesepakatan, kita kan nggak boleh umroh tahun ini, tapi tahun depan balik ke Madinah. Ya udah, berarti aturan fikih kita kan kita sembelih dan cukur di sini. Nabi SAW perintahkan sahabat nggak mau. Bukan demo, bukan apa, tapi itu memang tobiat, kecewa gitu loh, wajar. Ya mereka sahabat masa kecilnya di Mekah. Sudah kangen berat dengan Ka'bah. Ya, masa kecil kita aja gitu ya. Kadang-kadang kangen Jogja. Sudah mau datang, udah mau sampai, ya nggak jadi gitu kan. Kecewa secara tabii. Bukan demo, bukan apa gitu ya, bukan dalil demo. Ya akhirnya Nabi SAW perintahkan nggak ada. Akhirnya beliau balik ke tenda, musyawarah dengan Ummu Salam, dengan salah satu istrinya, ya seingat saya Ummu Salamah. Ya beliau mengatakan, ya Nabi Allah, atubihu zalika, kamu suka begitu? Ukhruj summa la takallam ahadan minhum, keluar wahai Nabi Allah, jangan bicara dengan seorang pun, ya hatta tanahura budnaka wa tad'u khaliqaka fayahliqaka. Ya, katanya udah keluar kamu wahai Nabi Allah, jangan ngomong, udah sembelihanmu dan minta tukang cukurin. Akhirnya Nabi SAW keluar, nggak ngomong, cukur ini, dan akhirnya setelah itu sahabat akhirnya berlomba-lomba mencukur, ngikutin begitu. Ya artinya kita itu perlu walaupun perempuan itu dominasi perasaan, tapi kadang-kadang kita perlu diskusi. Ya terutama urusan terkait dengan dia dan urusan terkait dengan anak-anak. Jangan diktator kita sama sekali begitu ya. Oke, seperti itu. Baiklah para jamaah sekalian, tinggal 5 menit ya. Tinggal 5 menit. Dan ada pesan, ternyata kita belum tanya jawab sama sekali ya. 5 menit tanya jawab aja. Boleh. Ya? Sama ada hadiah. Oh ya, ada hadiah. Udah 5 menit ini kita tanya jawab aja ya. Tanya jawab. Dan enggak ada tanya jawab sama sekali ya, saking materinya panjang nih. Mungkin mudah-mudahan besok ya. Tanya jawab, kita tanya jawab sama ini ada hadiah ya. Kasih pertanyaan maksudnya? Oh iya, saya kasih pertanyaan nih. Ya. Ya, nih ya. Yang jomblo. Oh iya, ini. Oh iya nih. Ya ada pertanyaan ini ya. Tapi pertanyaannya siap dipinang ini. Soal bukunya siap dipinang. Ya. Siap dipinang, insyaallah ya.
Siap ini. Daripada memanjat pinang lebih baik kan dipinang gitu ya. Gitu ya. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan ini. Ya ini hadiah tinggal 5 menit tanya jawab aja ya. Tes, bismillah. Jadi ini Ustaz, untuk ikhwan nanti bisa angkat tangan langsung yang jawab Ustaz. Untuk akhwat nanti bisa kirim WhatsApp Humas Indonesia Bertauhid jawabannya Ustaz. Ya. Jadi untuk akhwat 1, untuk ikhwan 1 Ustaz. Kalau gitu langsung bagi aja ya. Boleh Ustaz, boleh. Bagi ya. Ya. Sama satu jenis ya. Iya, baik. Ya ini ada hadiah. Mungkin besok saya bawa buku-buku saya ya, insyaallah untuk hadiah juga. Baik, ini ada hadiah ya untuk ikhwan berarti ya. Untuk ikhwan ada pertanyaan 5 menit ya buat tanya jawab biar ada hadiah lah ya, seger ya. Pertanyaannya apa ya pertanyaannya yang sulit-sulit ini ya? Apa ya pertanyaannya ya? Kita cari dulu. Oke, pertanyaannya ya. Buat laki-laki angkat tangan langsung Mas ya. Ya, angkat tangannya. Oke, pertanyaannya. Oke ya. Coba yang agak sulit sedikit ya. Agak sulit sedikit yang nyatat ini bisa ya. Ya, siapa ulama? Ya, siapa ulama yang mengatakan qabihun birrajul ayyadhhaba yaqulut thayyibat wa yatruku ahlah. Seburuk-buruk laki-laki dia pergi makan enak meninggalkan keluarganya di rumah. Siapa yang Siapa? Imam Malik, Masya Allah. Berarti ini nyatat luar biasa ya. Barakallahu fiik ya sini. Silahkan, Masya Allah. Nyatat ini ya. Sudah nikah atau jomblo? Hah? Belum jomblo ini masuk kamera lu, masuk kamera lu. Masya Allah. Kalau jomblo suruh masuk kamera dulu. Siapa tahu ini kan Masya Allah. Siapa tahu kita kan bantu gitu ya. Siapa tahu bantu ini kan bisa nerapkan Masya Allah. Nyatat ya, berarti nyatat banget gitu ya. Masya Allah. Ya Ustaz. Oke untuk Ahwat ya. Ahwat pertanyaannya sama atau beda Ustaz? Ahwat? Pertanyaan itu udah ada yang ini belum? Udah ada Ustaz yang ini. Ya udah nggak apa-apa ya, satu pertanyaan aja Ahwat juga silakan. Ya, ini atas nama Jihan Pandora nanti bisa dapat ya. Ambil di panitia Ahwat nanti. Ya, baik para jamaah sekalian, cukup kayaknya nggak ada tanya jawab ya, sudah cukup karena ini masjid MPD-nya mau dipakai lagi untuk kajian ya, insya Allah ya. Cukup ya ya? Iya Ustaz. Baik ya, kalau gitu saya tutup dulu para jamaah sekalian, insya Allah jangan khawatir ya, kita tadi udah ngebut-ngebut. Insya Allah dapat ya hak laki-laki nanti ya biar ini. Insya Allah dapat kita jelasin ya. Kita ngebut supaya apa? Dijelaskan. Besok kita lanjutkan ya. Insya Allah jam 8. Iya, insya Allah jam 8. Kalau gitu saya tutup. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.